Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Mega Pratiwi dari kelompok 4 angkatan 4. Di sini saya akan menyampaikan resume materi mengenai Whole of Government. Sebelumnya, apa itu Whole of Government? Sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Mengapa WOG diperlukan? Yang pertama adalah karena faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua adalah faktor internal seperti ego sentral, yaitu fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga adalah keberagaman latar belakang, nilai, budaya, dan adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dan yang keempat adalah perkembangan teknologi dan informasi. Bagaimana WOG dapat dilakukan? Yang pertama adalah respon pemerintah terintegrasi, yang kedua adalah menghilangkan sekat sektoral, yang ketiga kerjasama antar instansi pemerintah, yang keempat adalah kolaborasi, yang kelima koordinasi, dan yang keenam sinergitas. E-government sebagai pintu masuk WOG. Yang pertama adalah ketersediaannya Chief Information Officer, yang kedua adalah kapasitas pertukaran informasi lintas sektor, dan yang ketiga adalah integrasi pelayanan online, presentasi portal nasional yang terhubung melalui website. Permasalahan klasik pelayanan publik yang pertama adalah jenis pelayanan bagaikan hutan belantara, yang kedua adalah ego sektoral, yang ketiga koordinasi yang tidak optimal dan disharmonisasi, akses yang terbatas, rendahnya partisipasi, tidak adanya mekanisme pengaduan, dan penyalahgunaan wewenang. Problem utama dari pelayanan publik yaitu adalah inefisiensi, tumpang tindih, dan ego sektoral. Maka perlu dilakukan perubahan mindset, yaitu perubahan dari penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. WOG berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 4, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua adalah pelayanan jasa, yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah pelayanan barang, yaitu jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah pelayanan regulatif, yaitu berupa hukuman dan peraturan perundang-undangan. Pola pelayanan publik terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua adalah pola pelayanan satu atap, yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu, yang terakhir adalah pola pelayanan terpusat. Apa saja manfaat dari WOG? 1. Efisiensi, yang kedua adalah sharing, yang ketiga informasi, yang keempat lingkungan kerja, yang kelima daya saing, keenam akuntabilitas, yang ketujuh koherensi, dan yang terakhir adalah kebijakan. Tantangan dalam pelaksanaan WOG adalah yang pertama, kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Yang kemudian adalah kepemimpinan, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.